semuanya, selamat datang kembali di channel Dr. Francisca di Prancis. Untuk di video kali ini gue mau ngebahas tentang masalah berat badan. Ada nggak sih hubungannya antara berat badan dengan masalah kesuburan? Tapi seperti biasa buat teman-teman yang mungkin baru ketemu dengan channel ini, jangan lupa untuk dukung channel ini supaya channel ini bisa semakin berkembang lagi. Caranya gampang banget. Buat teman-teman yang belum subscribe, ayo tekan tombol merahnya dulu. Kemudian jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi kalau misalnya gue bikin video baru. Selain itu, jangan lupa juga di like videonya kalau kalian suka dengan videonya. Jangan lupa juga di komen. Kalian boleh nanya-nanya, boleh komentar tentang video yang gue buat. Selain itu, jangan lupa juga untuk di-share. Share video ini ke semua media sosial kalian supaya video ini bisa lebih bermanfaat lagi untuk orang banyak. Oke, sekarang kita bahas ya, apa benar sih masalah berat badan ini sangat-sangat mempengaruhi kesuburan baik pada pria maupun pada wanita. Baik yang berat badan berlebih maupun berat badan rendah. Nah, kita bahas. Mungkin teman-teman sering ya nanya juga di kolom komentar, "Dok, saya punya teman saya ini berat badannya lebih berat daripada saya. Tapi kok dia gampang banget ya bisa punya anak, bahkan sekarang anaknya udah 5. Jadi sebenarnya berat badan ini sangat berpengaruh nggak sih pada kesuburan? Nah, sekali lagi yang gue harus tekankan ke teman-teman, jangan pernah membandingkan ya, karena masing-masing orang itu punya kondisi tubuh yang berbeda-beda. Tapi menurut penelitian ya, 2 dari 10 wanita obesitas memang ya tidak mempunyai masalah pada kesuburan. Tapi sisanya yang 8 ya, ini diteliti punya masalah, terutama masalah keseimbangan hormon. Nah, ini dulu yang kita garis bawahi. Mungkin buat teman-teman yang sudah tahu tentang penyakit PCOS ya, buat teman-teman yang belum tahu, kalian nonton dulu video ini, PCOS. Ini sangat-sangat penting, terutama buat teman-teman yang punya masalah berat badan ya, yang sampai sekarang tidak kunjung hamil. Nah, kalian tonton dulu video ini lengkap ya, karena di situ udah gue jelasin semua tentang masalah PCOS ini. Nah, balik lagi soal masalah berat badan berlebih atau berat badan rendah, atau masalah berat badan dengan masalah keseimbangan hormon. Jadi, ini itu sangat-sangat berpengaruh, terutama pada wanita. Kita tahu pada wanita itu terdapat 2 jenis hormon, yaitu hormon estrogen dan progesteron. Jadi kondisi ini sangat-sangat berpengaruh terhadap 2 hormon ini, dimana kedua hormon ini sangat-sangat dibutuhkan pada wanita, terutama pada pembentukan sel telur. Jadi kalau misalnya terjadi ketidakseimbangan terhadap hormon-hormon kalian ini ya, hormon kesuburan kalian ini bisa sangat mempengaruhi kualitas dari sel telur kalian. Makanya tadi gue minta teman-teman untuk nonton video gue tentang PCOS, karena ada hubungannya ke PCOS, oke? Walaupun tidak semua, ada yang maksudnya bisa dibilang hanya masalah ketidakseimbangan hormon biasa, tapi ada juga yang sampai mengarah ke penyakit tersebut, PCOS. Nah, kemudian yang kedua, untuk pria sendiri juga sama. Ini juga sangat-sangat mempengaruhi keseimbangan hormon pada pria. Jadi sama sebenarnya intinya. Masalah berat badan itu ada pengaruhnya ke hormon. Kalau pada pria, kita sudah tahu pada pria itu ada yang namanya hormon testosteron, dimana hormon ini bertugas untuk membentuk sel-sel sperma pada pria. Jadi kalau misalnya si hormon ini imbalance alias kadar hormonnya terlalu rendah atau terlalu tinggi, dia tidak akan bisa membuat kualitas dari sel sperma itu baik. Jadi lagi-lagi baik pada perempuan maupun pada laki-laki, berat badan itu sangat-sangat penting. Mau berat badan kalian rendah itu juga sama, "Dok, saya kurus kok." Ya, mungkin banyak orang berpersepsi badan kurus itu cenderung lebih sehat daripada yang gemuk. Sebenarnya enggak. Mau badan kalian kurus sekalipun itu juga punya pengaruh terhadap keseimbangan hormon. Jadi idealnya itu adalah punya berat badan yang ideal ya. Tidak terlalu gemuk dan juga tidak terlalu kurus. Jadi harus betul-betul ideal. Kalian bisa ukur sendiri berapa sih berat badan ideal kalian. Nah, nanti gue akan share ya kalkulator body mass index. Jadi ini adalah kalkulator untuk mengukur apakah berat badan kalian sekarang ini termasuk berat badan yang ideal atau enggak. Nanti akan gue taruh di description box. Jadi kalian cukup untuk memasukkan jenis kelamin kalian, kemudian kalian tinggal masukkan angka berapa tinggi badan kalian dan berapa berat badan kalian. Nanti akan dikalkulasi sendiri. Setelah itu nanti akan ada penggaris ya. Dia ada penggaris dengan warna yang berbeda. Dan nanti di situ dikasih tahu berat badannya lebih atau rendah dan berapa berat badan yang ideal. Jadi kalian yang mungkin berat badan berlebih, mulai dari sekarang bisa mulai diet ya. Kalau untuk diet gue udah saranin caranya sih
yang paling gampang adalah dengan diet karbohidrat. Kurangin asupan karbohidrat, itu yang paling penting, plus olahraga, itu aja. Kemudian buat teman-teman yang berat badannya rendah, kalian harus sudah mulai menambahkan makanan yang baik. Maksudnya kalian nambah berat badan tapi bukan berarti makan sembarangan ya. Diatur gizinya, kalau perlu ke dokter gizi kalau memang perlu, untuk mengatur bagaimana sih menaikkan atau menambah berat badan yang baik. Karena biasanya orang-orang begitu, berat badan saya kurus, saya pengen gemuk, tapi makannya sembarangan gitu, lemak lagi. Lemak emang penting tapi tidak berlebihan gitu ya. Begitu halnya juga dengan bapak-bapak. Gue cuman mau mengingatkan, terutama buat bapak-bapak yang mungkin punya gaya hidup kurang sehat, dalam artian merokok, minum, kemudian minum kopi, kemudian begadang. Nah, ini harus betul-betul dijaga ya. Biasanya sih yang kalau sudah kerja terlalu berat, apalagi kerja di luar daerah, yang hal-hal yang sehat-sehat ini cenderung ditinggalkan. Apalagi olahraga, boro-boro mau olahraga, istirahat aja susah dok, gimana mau olahraga. Nah, ini yang harus buat tekankan. Dok, saya punya masalah jumlah sperma. Saya sih, menurut saya keturunan saya nggak ada tuh yang masalah kemandulan segala macam. Tapi kenapa ya masalah sperma saya, misalnya sperma saya ini kondisinya tidak baik. Balik lagi, berapa berat badan bapak? Ya, kemudian gaya hidupnya seperti apa? Biasanya harus dilihat dari kedua faktor ini, berat badan dan gaya hidup gitu loh. Jadi buat teman-teman, terutama bapak-bapak yang untuk sekarang berat badannya masih berlebih dan punya gaya hidup yang kurang sehat, ayo mulai dari situ dulu gitu ya. Kita nggak akan ngomongin masalah obat A, vitamin B segala macam kalau tidak menurunkan berat badan dulu, atau meningkatkan berat badan dulu, atau mengubah gaya hidup yang nggak sehat jadi lebih sehat. Itu dulu yang paling gampang. Sebelum, dok saya minta obat dong, gimana ya caranya supaya sperma saya jadi lebih baik. Ya sebenarnya sih kalau mau dikasih obat bisa, tapi masalahnya kalau si pokok permasalahannya berat badan dan gaya hidupnya tidak diubah, ya gimana? Sama juga dengan yang perempuan ya, kalau gaya hidup dan berat badannya masih sembarangan, itu juga akan percuma diberikan obat. Jadi teman-teman, sekali lagi kesimpulannya, berat badan ini sangat-sangat mempengaruhi terutama pada keseimbangan hormon. Jadi buat teman-teman yang sampai sekarang ya, maaf, sulit untuk punya keturunan, ya kalian harus lihat lagi bagaimana dengan gaya hidup saya, apakah berat badan saya sudah jauh lebih baik, apakah gaya hidup saya sudah jauh lebih sehat atau tidak. Oke? Itu saja untuk video kali ini, semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman, terutama yang itu tadi yang punya masalah pada berat badan. Semoga bisa bermanfaat. Oke, jangan lupa ya di-share videonya supaya bisa bermanfaat juga untuk orang banyak. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah!